Api Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saudara, bursa saham di kawasan Asia mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan Senin pagi seiring dengan melonjaknya harga minyak. Menyiapkan antisipasi dengan APBN. Jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Anda percaya ya, saya cukup pintar kok. Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali kan banyak. Nggak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas. Berarti subsidi BBM belum akan dinaikkan, belum ditambah lagi Pak. Melihat harga minyak Nah, kita dimin aja kan masih ada sampai akhir tahun. Kan belum habis. Kalau untuk harga BBM berarti juga belum akan dinaikkan. BBM untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya? Subsidi BBM subsidi tidak akan terganggu ya Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian naikin harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya ke depan. Dari fraksi Demokrat dan juga ada Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Saya ke Pak Herman dulu nih, sebagai mitra dari Pertamina gitu, tentu pasti akan terus update begitu ya infonya. Stok informasinya aman begitu, tapi yang dikhawatirkan nih soal harga BBM ini. Update informasinya seperti apa Pak Herman? Ya, memang hari Jumat lalu kami kunjungan kerja dan Pertamina menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kesiapan untuk arus mudik dan arus balik atau secara umum adalah persiapan untuk Idul Fitri tahun ini. Dan disampaikan bahwa untuk kesiapan BBM cukup untuk 20 hari ke depan. Sehingga 20 hari ini tentu BBM bisa tersedia dan terjangkau. Artinya barangnya tersedia dan bisa terjangkau di mana saja. Bahkan untuk wilayah-wilayah yang tentu berpotensi terjadinya kemacetan di wilayah tol Cipali dan lain sebagainya, ini sudah diantisipasi dengan persiapan-persiapan untuk bisa jemput bola terhadap kesulitan jika memang nanti dibutuhkan BBM tersedia secara progresif gitu ya, secara aktif. Berarti stoknya aman ya? Stok aman. Gitu harganya ya. gimana nih Mas? Namun tentu kalau yang subsidi saya kira seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, belum ada kebijakan baru. Dengan kenaikan hari ini sudah di atas 100 US dollar per barrel. Ini apakah juga akan mulai dihitung-hitung ulang terhadap ketersediaan anggaran subsidi di APBN, dan apakah juga mungkin bisa menerapkan kompensasi supaya juga yang floating price untuk beberapa jenis BBM, misalkan Pertamina Dex ya, kemudian Pertamax, tentu ini adalah jenis-jenis yang floating price. Apakah ini juga nanti akan dibatasi supaya tidak memberatkan atau tidak melampaui kekuatan daya beli masyarakat. Nah, ini kami belum tahu. Tentu pemerintah kami yakini terus mengamati dan mencermati, apalagi dengan juga penurunan nilai tukar rupiah gitu ya. Ini kan memang ada sesuatu yang harus dipertimbangkan betul. Pada sisi lain ya tentu harus bisa menjaga daya beli, pada sisi lain juga harus menyelamatkan APBN. Mas Herman, berarti tentu dibutuhkan tadi kebijakan yang pas dan cermat. Nah, berarti untuk sementara stok aman, harga juga belum terpengaruh ya untuk sementara. Tapi kalau seandainya eskalasinya meningkat, kemungkinan akan ada. Price sudah. Kalau yang floating price saat floating ini price sudah ada kenaikan ya. Dari DPR sendiri nanti akan seperti apa? Tentu ada skenario ataupun antisipasi yang nantinya direkomendasikan. Kami hari Rabu sudah mengundang Pertamina untuk mendengarkan apa yang tentu harus dilakukan oleh Pertamina sebagai operator negara dalam penyediaan BBM dengan situasi geopolitik saat ini. Apakah ada cara-cara lain untuk tetap survive, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana menjaga pasokan setelah Selat Hormuz ditutup dan kemudian terganggunya distribusi dari negara-negara yang selama ini mensuplai terhadap kebutuhan BBM kita.
Nah, ini dari mana nantinya? Oke. Tentu ya harus ada penjelasan. Jadi hari Rabu kami sudah terjadwal, mudah-mudahan tidak ada pembatalan waktu dan ini bisa menjelaskan ke publik terkait dengan kesiapan kita dalam mengantisipasi akibat dampak dari terjadinya politik yang memanas di wilayah Timur Tengah gitu. Ini yang ingin dinanti oleh publik sehingga mereka juga tidak jadi was-was begitu. Saya ke Mas Bima, ini bisa saya katakan kompleks begitu ya, karena tidak hanya stok yang dikhawatirkan, tapi juga akan berpengaruh pada lonjakan harga BBM yang ada di tanah air begitu. Oke lah kalau seandainya floating price itu sudah disampaikan tadi akan terjadi, tapi bagaimana dengan menjaga agar BBM bersubsidi ini juga tidak terganggu? Pandangan Anda? Ya memang kita menghadapi dua persoalan kan, kalaupun ada stoknya, itu pun juga harganya jauh lebih mahal. Kalau kita beli dari Amerika Serikat, asuransi, biaya perjalanan jauh lebih mahal daripada Timur Tengah. Jadi mau nggak mau memang harus ada skema realokasi anggaran dari APBN. Nah sekarang tinggal dipilih nih, mana yang prioritas, jaga daya beli, mengurangi tekanan inflasi, ya kan, atau program-program tertentu memang terus jalan. Jadi memang harus ada skala prioritas. Nah seharusnya sekarang nih dengan DPR ya, idealnya minggu-minggu ini sudah mulai membahas APBN perubahan 2026. Asumsi makro di dalam APBN-nya udah nggak relevan semua kan, mulai dari nilai tukar rupiah, kemudian asumsi harga minyak mentah, suku bunga juga mungkin bisa lebih tinggi daripada asumsi APBN, plus juga geser-menggeser anggaran ini memang harus dilakukan. Kalau kita lihat sih ada banyak anggaran yang bisa digeser, misalnya ya, itu ngelihat kemarin Pak Purbaya kan sudah kasih sinyal makan bergizi gratis, itu bisa digeser. Kemudian Kopdes Merah Putih, ada lagi pembangunan IKN, food estate. Itu kalau dihitung-hitung, kira-kira melebarnya ini kan defisit bisa sampai 340 triliun rupiah. Kalau harga minyaknya geraknya antara 100 sampai 120 barel per hari per Amerika Serikat. Jadi anggaran itu bisa asal digeser. Cuman ada satu lagi yang mungkin bisa juga dipikirkan meskipun butuh waktu adalah penyatuan nomenklatur dari beberapa kementerian lembaga itu bisa kemudian diringkas sehingga biaya birokrasi, biaya belanja pegawai, kemudian belanja barang itu bisa lebih diefisienkan lagi. Oke, tapi terakhir Menteri Keuangan Purbaya tadi di Tanah Abang menyatakan bahwa tadi dikonfirmasi juga oleh anak teman-teman wartawan bahwa kalau seandainya ada realokasi anggaran, anggaran MBG ini tetap tidak diganggu begitu. Nah, skenario yang nanti akan dilakukan seperti apa? Kalau seandainya betul-betul akan ada kenaikan harga minyak dan kita juga harus menopang BBM subsidi dari APBN. Ya, ini kan publik pasti akan melihat ya, pilih mana ya antara opsi-opsi untuk menjaga daya beli tadi dengan mendorong terus yang namanya makan bergizi gratis. Jadi opsinya sekarang kan anggaran yang paling besar, yang paling banyak disorot nih. Dari sisi misalnya aktivitasnya, tapi juga mumpung masih berdua bulan atau 2 bulan setengah berjalan, saya coba hitung masih ada 290 triliun rupiah anggaran dari MBG yang memang masih bisa direalokasi. Jadi semuanya sudah pasti akan terlihat. Kalau bukan anggaran MBG, anggaran apa lagi kan yang besar-besar lagi? Salah satunya kan berarti nanti akan menyentuh ke anggaran pertahanan, anggaran keamanan. Apa mau itu yang akan digeser? Nah tentu akan ada prioritas lainnya kan. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah melist prioritas dari sisi anggaran dan mana yang memang harus di trade off-kan dengan menjaga subsidi. Karena subsidi energi menurut saya penting sekali terutama pasca lebaran. Kalau ngelihat di saat lebaran, oh ya mungkin bulan ini dengan penerimaan pajak kemarin baru melakukan utang baru misalnya difalas mungkin masih nutup. Cuman pasca lebaran ya opsinya kan naikkan harga BBM atau melakukan tambahan subsidi dan kompensasi kepada Pertamina. Ya pasti akan ngelihat ya tambah aja lah subsidi dan kompensasi ke Pertamina, jangan mengorbankan daya beli masyarakat untuk sekarang belum siap masyarakat. Oke, ada dua opsi tadi ya, subsidi BBM atau menaikkan realokasi anggaran tadi. Dari DPR sendiri juga punya dua opsi tersebut yang nantinya akan disampaikan atau bagaimana? Kami ingin mendengarkan dulu apa yang tentu ini menjadi strateginya pemerintah. Sehingga kami nanti bisa melakukan pembahasan lebih dalam apakah opsi yang akan dipilih. Apakah kita menjaga daya beli dengan mengguyur terhadap
kesiapan masyarakat menghadapi terhadap kenaikan harga BBM, ataukah memang kita akan berorientasi kepada penambahan subsidi maupun kompensasi. Karena kalau kompensasi tidak dialokasikan juga dengan kenaikan crude oil ataupun harga minyak internasional yang saya kira belum bisa diprediksi secara pasti sampai pada level berapa, ini membahayakan juga kalau floating price-nya nanti terlalu besar. Seperti di listrik, karena pengaruh energi ini kan bukan hanya di Pertamina, bukan hanya di BBM, tapi juga berpengaruh terhadap PLN misalkan. PLN juga masih menggunakan solar di dalam implementasi penyediaan energinya. Oleh karenanya, ini juga harus diperhitungkan betul bahwa pemerintah memiliki hitung-hitungan yang pasti. Yang penting bahwa APBN jangan sampai jebol, kemudian pembangunan tersumbat dengan persoalan ini, dan pada sisi lain daya beli masyarakat masih tetap terjaga. Oke, daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami APBN yakinlah pemerintah, ya kami yakin pemerintah punya strategi yang jitu lah untuk menghadapi situasi ini. Oke, itu harapan kita bersama ya Pak Khairon ya, punya strategi yang jitu begitu. Tapi saya terakhir ke Mas Bima, kalau menurut Anda sendiri jika perang ini terus berkepanjangan begitu kan, apa angka antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu, mumpung ada Pak Herman juga yang nanti hari Rabu ketemu sama pihak Pertamina? Iya, saya pikir ini akan persisten ya. Memang kita tidak ada yang tahu, cuman konflik ini akan persisten mengganggu dari sisi pasokan minyak. Jadi memang yang harus disiapkan segera, ini harus ada paket kebijakan. Selain tadi APBN perubahan, paket kebijakan itu kalau di Filipina sudah mulai kelihatan tuh. Filipina kerjanya cuma 4 hari dalam seminggu, biar konsumsi BBM-nya nggak terlalu banyak. Nah kalau Indonesia mau melakukan misalnya pengurangan jam kerja, seperti zaman COVID dulu, ya berarti kan harus ada kompensasi bantuan subsidi upah. Nah itu perlu disiapkan. Kemudian dalam jangka panjang memang kita terus mendorong adanya transisi energi. Kalau terus bergantung pada minyak, dakdikduk terus nih. Jepang itu storage-nya 254 hari, tetapi instalasi panel suryanya 100 gigawatt. Jadi begitu ada shock, mereka masih punya cadangan dari energi terbarukan. Dan kita harus jalan dalam konteks ini harus memperkuat atau mempercepat transisi energi. Perlindungan sosial juga harus dijaga. Baik, terima kasih anggota Komisi 6 DPR Fraksi Demokrat, Pak Herman Khairun dan juga Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi terkait dengan pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman membuat kejutan usai memanggil 41 pemain dalam skuad sementara jelang FIFA Series 2026. Elkan Bagot kembali dipanggil dan anak muda yang bermain di Super League dan juga luar negeri juga bakal mengisi Timnas Garuda.